Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya ONG dalam 8 atau Orias Nirljet 88. Teman-teman, kali ini sepeda motor saya Supra Fit yang model lama. Pengapiannya tiba-tiba hilang, langsung saja kita copot spoolnya. Karena kita sudah mengecek kabel yang berwarna hitam baret merah, teman-teman. Kabel pengapian, tetapi tidak ada percikan api yang keluar dari kabel tersebut ya. Setelah kita bongkar, ternyata terjadi short hubungan singkat sehingga bagian spool pengapian ini kelihatan gosong. Jadi teman-teman, kalau untuk membeli yang baru ini harganya berkisar antara 175.000 hingga 200-an ya kalau di kampung halaman saya, teman-teman. Jadi teman-teman, kali ini saya akan mencoba melepas gulungan kawat yang halus ini. Kelihatan cacat ya teman-teman di bagian spool pengapiannya ini teman-teman. Jadi sebelum kita membongkar, biasanya kita ukur dulu nilai ketahanan. Maksud saya nilai tahanannya itu biasanya berkisar 100 hingga 600 ohm. Jadi sekarang kita akan mengetes dulu sebelum kita membongkar teman-teman. Kita mengetes berapakah nilai tahanan yang dimiliki spool pengapian ini ya. Jadi teman-teman, yang probo hitam kita pasang di bagian negatif dan yang merah di bagian positif. Di sini nilainya 254,7 ohm. Taulah pokoknya nilainya seperti itu ya. 254. Sebenarnya kalau untuk nilai tahanan ini normal sih sebenarnya. Cuman kelihatan gosong di bagian gulungan ya teman-teman. Jadi mau tidak mau kita harus mengganti dengan baru atau melilit ulang ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan lilitan halus pengapian punya spool pengapian punya King ya teman-teman. Nah, kita akan menggunakan kawat halusnya untuk menggulung ulang ya. Jadi teman-teman, singkat cerita kita melepas dulu gulungan yang konslet. Yang konslet ya teman-teman. Kita bersihkan dulu gulungan yang konslet. Gulungan pengapian Supra Fit ini biasanya paling halus di bagian rangkaian spoolnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bersihkan seperti ini. Iya, dibersihkan seperti ini ya teman-teman. Dibersihkan hingga benar-benar bersih dari berbagai macam sisa kawat halus yang melengket ya teman-teman. Yang berikut kita kasih dulu isolasi isolatif di bagian dasarnya menggunakan isolasi kertas ya teman-teman. Setelah bagian bawahnya sudah dikasih isolasi kertas, lanjut lagi kita akan melakukan penggulungan ulang ya, pelilitan ulang spool pengapian Supra ya teman-teman. Jadi biasanya kan kita gunakan kabel atau kawat spool yang kecil seperti ini ya teman-teman, yang paling halus. Saya tidak tahu kira-kira berapa spesifikasi daripada diameternya ya teman-teman. Jadi teman-teman, kita masukkan dulu ke dalam sedotan untuk mempermudah kita di saat kita melakukan penggulungan. Dan selanjutnya langsung kita lakukan penggulungan. Penggulungan ini tergantung dari teman-teman ya. Kalau asli dari dealer biasanya itu gulungannya ke kanan. Jadi kita ikutin saja prosedurnya. Kita gulung pelan-pelan ke kanan. Ke kanan terus-terusan teman-teman hingga tebal. Sesuai dengan ukuran semula ketika kita membongkar ya teman-teman.
Jadi pesan saya buat teman-teman itu waktu awal kita membongkar itu kita harus mengukur kira-kira berapa diameter atau berapa ketebalan kira-kira ya teman-teman. Dan penggulungan seperti ini teman-teman, setelah dilakukan penggulungan maka kita akan mengukur ulang ya ketahanan dari spool pengapian yang kita gulung ulang ini teman-teman. Untuk menghemat durasi teman-teman, kita percepat sedikit gulungannya teman-teman hingga selesai. Jadi gulungan ini teman-teman diusahakan agar rapi ya, kelihatan rapi teman-teman. Oke teman-teman, singkat cerita setelah selesai digulung maka bagian yang kita gulung itu kita isolasi lagi menggunakan isolasi kertas. Lalu untuk lebih bagusnya lagi kita gunakan lem besi ya teman-teman untuk ngelem lagi ya. Setelah itu teman-teman kita akan melakukan penyolderan di bagian ujung keduanya. Tadi kan ujung pertama waktu kita lilit itu kan di bagian bawah tuh. Nah, yang bagian bawah itu kita akan menyolderkan di bagian negatif, pin negatif pada spool yang sudah kita gulung ya teman-teman. Jadi kita melakukan penyolderan di bagian yang kita lilit kedua ujungnya ya teman-teman. Ujung yang pertama waktu di dasar itu dia terhubungnya ke body atau sebagai ground, sebagai grounding atau negatif seperti itu teman-teman. Baik teman-teman semua, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ya jika tidak keberatan dan merasa ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan melalui kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah kalimat, kata, dan perbuatan, dan juga saya berbagi ini juga sesuai dengan kemampuan. Segala sesuatu yang sudah saya pelajari melalui teori dan saya praktekkan setelah saya rasa cukup ilmunya sehingga saya langsung terjun untuk melakukan perbaikan seperti yang teman-teman lihat ya teman. Jadi teman-teman semua, untuk yang pendatang baru silakan berkomentar di bagian kolom komentar, maka kita akan mengerti apa yang harus kita lakukan. Jadi teman-teman, setelah selesai kita melakukan pelilitan spool yang gosong tadi, kita akan melakukan pengukuran ulang berapakah nilai tahanan yang dimiliki sama spool ini ya teman-teman. Di sini yang keluar di layar tadi teman-teman itu nilainya 162,5, kisaran 162,3. Jadi itu sudah termasuk normal ya teman-teman. Jadi tahap yang berikutnya sudah kita aplikasikan di bagian penutup bak mesin bagian kiri atau penutup magnet. Setelah itu kita akan melakukan pemasangan dan melakukan pengetesan. Semoga berhasil ya teman-teman, karena ini baru kali pertama saya melakukan penggulungan ulang spool pengapian Supra lama ya teman-teman. Jadi sepeda motor saya yang satu ini kondisinya memang amburadul ya teman-teman. Jadi ini biasanya kita gunakan untuk ngangkut semacam air. Terkadang di sini kan masih air susah nih. Terkadang suka timba-timba air terus kita pakai untuk ngangkut. Terkadang juga dipakai buat ngangkut hasil kebun. Tapi ngomong-ngomong saya nggak punya kebun teman-teman. Baik teman-teman, kita lakukan perakitan kembali spool yang sudah kita lilit ulang ya. Dan sesi terakhirnya kita akan melakukan pengetesan. Ternyata
ternyata berhasil ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Akhir kata saya Ories Agustinus Taho mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton hingga selesai. Bye bye.